Halo, jumpa lagi dengan saya Sarudin. Kali ini saya akan berikan penjelasan tentang cara memperbaiki TV Sharp. TV Sharp ini ukuran 24 inch ya. Ini tipenya PLD 24T305W ya. Jadi TV ini ukuran 24 inch dengan kerusakan pada saat start, TV ini langsung padam ya. Dalam arti pada saat dia start, lampu powernya ya, ini lampu powernya apabila dalam keadaan standby dia berwarna hijau, warna biru. Namun pada saat start seharusnya dia padam dan layar muncul. Namun yang terjadi pada TV ini, dia nyala kemudian tekan tombol power start, tapi lampu ini seakan-akan hidup namun tidak ada layar. Seperti itu ya, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Bisa lihat. Ya, saya colokan ke listrik. Ya, nyala ya ini. Lebih jelasnya Anda bisa lihat di sini ya. Itu lampunya nyala ya. Ini ya, nyala. Kemudian saya akan tekan tombol power. Akan tekan tombol power ini ya. Nah, lampunya padam. Seharusnya kondisi seperti ini sudah ada layar, ya. Namun di sini Anda lihat tidak nyala sama sekali, ya. Ini. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, seperti biasanya, saya akan lakukan pemeriksaan komponen pada power supply ini, ya. Seperti biasanya saya akan melakukan pemeriksaan komponen pada power supply ini, apakah ada yang renggang, ya. Itu adalah langkah awal untuk memeriksa baik TV LED seperti ini maupun TV tabung. Ini. Saya akan lepas power supply.
Oke, saya telah melepas power supply. Nah, sekarang saatnya saya akan memeriksa apakah ada komponen flash atau backflash yang terhubung ke ground dengan cara yaitu aku meter pada kali 1 seperti ini. Kemudian saya akan memeriksa. Di sini ada tegangan 12 volt. Intinya ada tegangan 12 volt sama 5 volt. Ya, di sini. Ini ada standby, terus plus 5B, ya. Kemudian 5 volt, roll, kemudian 12 volt. Kemudian di sini ada tulisan ENA, kemudian dim dan ground. Nah, saya akan memeriksa, intinya saya akan memeriksa tegangan 12 volt dan 5 volt yang terhubung ke ground. Apakah dia terhubung ke ground atau tidak. Saya akan periksa 12 volt, ya. Pemeriksaannya seperti biasa ya. Kalau pengukuran pertama 12, ini artinya kutub negatif kita hubung. Ini kalau di avometer manual seperti ini, ya, ini dianggap negatif. Kalau ini dianggap positif. Tapi kalau di avometer digital, ini dianggap positif, ini dianggap negatif. Jadi seperti itu. Nah, ini saya hubungkan yang negatif ini, saya hubungkan ke negatif, ya. Ini. Kemudian yang positif ini saya hubungkan ke 12 volt, ya. Seharusnya jarum tidak boleh bergerak, ya. Kalaupun dia bergerak, itu adalah sisa tegangan, namun dia harus kembali ke 0. Kalau saya lihat di sini normal, kemudian 5 voltnya ya 5 voltnya kalau saya lihat di sini masih normal, ya. Karena apabila dia terhubung ke ground, maka angkanya berkisar di sekitar 5 ohm, 10 ohm, ya. Di bawah 50 ohm lah. Itu perlu dipertanyakan seperti itu. Kalau saya lihat sini normal, ya. Kemudian sekarang kalau saya lihat di sini normal. Sekarang kita melakukan pengecekan tegangan. Saya akan melakukan pengecekan tegangan, ya, karena tidak ada kutub positif yang terhubung ke ground. Sekarang saya akan melakukan pengukuran tegangan. Saya akan letakkan avometer pada kali 50, ya. Kemudian saya akan colokkan ke listrik. Ya, lampu power nyala, ya. Ini Anda bisa lihat terang.
dan saya hidupkan power. Nah, padam ya, seharusnya sudah ada layar, tapi ini tidak ada layar sama sekali. Sekarang saya akan cek tegangan 12 volt ya, karena intinya harus ada tegangan 12 volt yang masuk ke rangkaian. Kemudian dari tegangan 12 volt itu dia akan berfungsi untuk menjalankan mesin ini ya, atau yang dia menjalankan rangkaian mainboard atau main IC ya. Kemudian dari situ dia akan memicu tegangan, dia akan mengumpan tegangan ya, lewat di sini ada tulisan standby. Dia umpan tegangan sehingga power supply ini bekerja dan mengeluarkan tegangan 5 volt untuk menghidupkan rangkaian mainboard ini ya. Yang saya ukur 12 volt. Ya, kalau saya lihat di sini 12 voltnya tidak ada sama sekali ya. Otomatis kalau tidak ada 12 volt, 5 voltnya juga tidak ada. Ya, ini 5 volt tidak ada juga. Ya. Lebih jelasnya saya akan perbaiki kamera saya dulu. Oke, saya kira sudah cukup jelas seperti itu ya. Saya akan ukur ya. Jarum ini tepatnya di 50 di pengukuran DC. Ini ya 12 voltnya tidak ada. Oh, ada di sini ya, ada tapi sangat kecil ya, tidak sampai 12. Sementara seharusnya TV ini sudah bekerja ya, namun di sini tidak ada sama sekali. Nih. Tunjukkan saja kepada Anda biar Anda lihat ya. Nih. TV-nya tidak nyala ya. Tidak menyala sama sekali ya. Oke. Saya akan menekan tombol standby ya. Nah, TV-nya standby ya. Oke. Kita cek kembali.
dalam kondisi standby seperti apa dan perbedaannya dengan kondisi start. Kita ukur tegangan 12 volt. Saya fokuskan tegangan 12 volt dan 5 volt ya, otomatis ya tegangan 12 voltnya lebih drop lagi, dan tegangan 5 voltnya tidak ada sama sekali. Ini, kalau saya tekan tombol power, saya menekan tombol power, nah, yang terjadi ini padam ya, seharusnya sudah hidup, sudah ada layar. Saya akan cek tegangannya. Tegangannya 12 voltnya tidak ada ya, sorry. Ada ya, tapi hanya sekitar 10 volt lebih ya. Avometer ini kalau saya bilang sangat akurat ya, karena saya menggunakan avometer Sanwa, bukan promosi ya, sorry. Ini, jadi saya memastikan tegangan harus benar-benar normal yang ada di rangkaian ini. 5 voltnya, kalau dia tidak 12 voltnya tidak sampai, maka 5 voltnya otomatis tidak bekerja ya. Ini sangat kecil tegangan yang masuk ke 5 volt. Dan standby yaitu tegangan kecil yang ada dari mainboard ini ya, untuk memicu power supply ini supaya tegangan 5 volt bisa keluar normal. Kalau saya ukur standby-nya seharusnya berkisar sekitar 3-5 volt ya. Standby-nya sangat kecil ya, jadi tidak mampu untuk menghidupkan power supply ini. Nah, kalau saya lihat ya, tegangan 12 volt ini dia bukan semata-mata hanya mensuplai ini. Dia bukan hanya semata-mata hanya mensuplai mainboard ini, tapi kalau saya lihat di sini dia mensuplai juga rangkaian backlight untuk menghidupkan layar. Jadi ada kemungkinan ada komplikasi sama rangkaian backlight ini. Untuk itu saya akan periksa. Saya akan cek. Ya, kalau saya analisa tegangannya sangat kalau saya analisa tegangan yang 12 volt ini sekitar 10 volt saja tidak normal ya. Jadi ada kemungkinan bisa jadi rangkaian ini ada komplikasi ya, ada komplikasi rangkaian. Ini ada masalah di sekitar sini, entah mungkin rangkaian backlightnya itu bermasalah atau mungkin hanya elko ya. Kita akan lihat. Kalau dalam pengukuran resistansi ya, untuk melacak tegangan backflash yang terhubung ke ground di sini tidak ada. Namun untuk kondisi seperti ini, karena di sini elko-nya cuma satu saja, ya, saya akan coba ganti elko ini. Mudah-mudahan dengan mengganti elko ini, tegangan supply yang tadinya hanya 10 volt lebih ya, hampir 11 volt, maka bisa normal menjadi 12 volt. Karena rangkaiannya digabung, rangkaian untuk mensuplai main IC ini atau mainboard ini digabung dengan ini backlight ini, tegangannya digabung dengan backlight ini. Jadi saya akan coba ganti elko ini.
Mudah-mudahan dengan mengganti elko ini nilainya 47 mikro 68 volt ya. Saya akan coba mengganti ini. Ya, saya akan coba mengganti elko ini ya. Elkonya kelihatan normal-normal saja ini ya. Kalau saya ukur juga elko ini kelihatan normal saja. Ya. Elko yang normal seharusnya jalan terus kembali ya. Tapi untuk jelasnya, supaya Anda bisa mengukur elko dengan yakin, Anda bisa gunakan alat yang namanya eser ya. Namun kali ini saya menggantinya saja karena hanya 1 biji. Seperti kasus di awal tadi, bahwa tegangannya hanya sekitar 10 volt lebih. Jadi ada kemungkinan elko ini tidak stabil ya. Dengan penggantian elko ini, TV ini bisa bekerja normal. Kita akan lihat hasilnya. Ya, jadi sekedar informasi, TV ini sebelum dia hidup tegangan 12 voltnya sudah ada terlebih dahulu, sementara tegangan 5 voltnya ya, setelah komponen ini memicu regulator baru bisa bekerja, baru bisa keluar tegangan 5 voltnya melalui jalur standby ya. Jadi untuk normalnya standby apabila ada layar, tegangan di standby berkisar 3-5 volt. Sekarang saya akan coba hidupkan televisi ini. Mudah-mudahan saja bisa bekerja normal. Ya, saya akan colokkan ke listrik. Nyala ya. Coba. Kemudian saya menekan tombol power. Ya, padam ya, seharusnya sudah ada layar. Kita lihat apakah TV ini sudah ada layar atau belum. Ya, nampaknya sudah ada layar ya. Oke. TV-nya sudah ada layar.
Nah, TV-nya sudah jadi ya. Oke. Demikian tutorial dari saya cara memperbaiki TV LED Polytron 24 inch. Semoga apa yang saya sharing kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.